Baik, selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hotmar Pandiangan, dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya, dan saya kasih waktu untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, nama saya Claudius Pinsi, rekan sejawat dari Pak Hotdar. Baik, terima kasih Pak Claudius. Selamat siang. Selamat siang Pak Hotdar. Apa kabar pada siang hari ini Pak? Luar biasa, baik-baik. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait kegiatan supervisi yang kita laksanakan yang sudah terjadwal. Namun sebelumnya kegiatan ini harus saya jelaskan dulu tujuannya apa. Karena gimana pun kegiatan supervisi yang sudah kita mungkin kita sudah pernah lakukan bersama. Yang pertama kita akan adakan pra-observasi, kemudian nanti ada kegiatan observasi, dan yang terakhir itu nanti pasca observasi. Dan yang sekarang kita lakukan ini adalah kegiatan pra-observasi. Nah, tujuan daripada kegiatan pra-observasi ini adalah hanya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan Bapak untuk melakukan kegiatan supervisi nanti atau kegiatan observasi, dan harapannya dengan kegiatan pra-observasi ini Bapak boleh lebih percaya diri lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti. Nah, kira-kira itu tujuan daripada kegiatan pra-observasi ini. Yang kedua, tujuan daripada kegiatan supervisi yang sebentar akan kita lakukan, yaitu sebagai pengamat atau sebagai observer, saya berharap nanti Bapak Claudius boleh lebih lagi memahami sejauh mana cara Bapak mengajar di kelas, sejauh mana hasil daripada pembelajaran Bapak pada saat dilaksanakan di dalam kelas. Dengan begitu Bapak nanti bisa mengevaluasi, dan harapannya Bapak boleh melakukannya dengan lebih baik lagi untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira begitu tujuan daripada kegiatan pra-observasi ataupun supervisi yang kita langsungkan sebentar lagi. Nah, yang mau saya tanyakan sebelum kita melakukan kegiatan observasi Pak, yang pertama, Bapak sudah siap melakukan kegiatan observasi atau supervisi di minggu depan? Siap Pak. Baik, sebelumnya saya mau pertanyakan, kira-kira nanti mata pelajaran apa yang harus Bapak ajarkan? Matematika di kelas 4 Pak Hotdar. Baik, matematika di kelas 4. Nah, kegiatan atau tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada kegiatan supervisi nanti itu apa? Baik Pak Hotdar, ini pada mata pelajaran matematika untuk kali ini saya akan membawa materi pecahan senilai, di mana nantinya setelah mengamati gambar dan teks bacaan dan video yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis pecahan senilai dengan benar. Lalu yang kedua, melakukan diskusi kelompok secara kolaboratif, nantinya peserta didik akan mampu menyajikan konsep pecahan senilai dengan jelas dan tepat. Itu Pak Hotdar dari tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Bapak, tadi saya sudah dengarkan tujuan dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis daripada pecahan senilai tersebut. Yang kedua, dengan kerja kelompok, peserta didik mampu menyajikan contoh ataupun terkait materi pecahan senilai tersebut. Baik, dari apa yang sudah Bapak rencanakan terkait kira-kira nih area pengembangan yang hendak Bapak capai yang mana? Ya, dari tujuan pembelajaran sudah jelas, ada dua aspek yang saya ambil, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan, di mana selain siswa mendapat pengetahuan tentang bagaimana pecahan senilai itu, juga siswa mampu memiliki keterampilan untuk menyajikannya Pak Hotdar. Oke, berarti ada 3 ya yang Bapak akan capai nanti terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari untuk mencapai keberhasilan dari pembelajaran nanti supaya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan rencana Bapak. Nah, kira-kira strategi apa nih yang Bapak lakukan dalam mencapai target tersebut? Baik, Pak, dari apa yang akan saya lakukan nantinya, jelas saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSE, di mana saya lihat anak-anak saya ini, saya petakan mereka rata-rata didominasi dengan kinestetik. Selain itu juga diikuti dengan auditory dan visual sebagian. Nah, saya ambil juga dengan metode cooperative learning, di mana nanti akan bekerja kelompok itu untuk mengakomodasi dari gaya kinestetik anak-anak. Dan juga dari model pembelajaran ini jelas
sangat menekankan kerjasamanya, di mana ada beberapa perlengkapan atau media yang akan saya gunakan selain PPT, video, gambar, dan teks. Nanti akan juga melalui dengan praktek singkat, yaitu dengan origami, gunting, kertas, lem, dan alat warna. Oke. Baik Pak, saya pikir apa yang sudah Pak jelaskan mulai dari tujuan, dari area pengembangan, bahkan strategi yang sudah Pak siapkan, saya pikir sudah sangat bagus. Namun saya memastikan saja Pak, kira-kira ini kegiatan supervisi ini kapan akan kita laksanakan? Itu nanti akan diadakan di hari Sabtu tanggal 9 Desember. Baik, dari saya sendiri saya cukup sampai di sini Pak Claudius. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak susun, sudah Bapak rencanakan boleh berjalan dengan baik, dan kegiatan supervisi yang kita laksanakan nanti di hari Sabtu boleh berjalan dengan baik. Dan nanti setelah kita kegiatan observasi, kita akan lanjutkan kegiatan pasca observasi, tetapi nanti akan kita laksanakan itu bersamaan dengan pendampingan individu yang kelima, di mana kita akan didampingi oleh BP kita terkait kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai bertemu di kegiatan observasi minggu depan. Terima kasih juga untuk Pak Ular atas kesempatannya untuk bincang-bincang untuk kegiatan supervisi nanti. Terima kasih Pak Ular. Udah jadi silakan. Tidak boleh bermain-main di kelas, tulis ya. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Boleh bermain-main ya. Di kelas lain. Tidak boleh. Berisik. Oke, itu kesepakatan lah, harus kita yakini dan tidak kita laku dan kita harus lakukan. Tidak. Setuju nggak dengan tempat waktu menunjukkan tugas? Setuju nggak kalau memperhatikan penjelasan guru? Setuju ya? Pada nampak ya? Tidak boleh bermain-main di kelas, tapi bisa belajar. Tempat waktu menunjukkan tugas dan memperhatikan penjelasan. Ini harus diyakini dan disepakati untuk dilakukan. Paham? Jadi kalau yang melanggar akan kena konsekuensi. Ngerti ya?
2/6, ini 1/1/. Oke, sekarang mau kita ke depan. 3 orang. Ayo sini 3 orang. Ayo ke depan ayo, depan. Ya, boleh sini 1. Ayo. Ya, sini 1 lagi. Ayo sini. Oke. Anggap ini kue. Roti. Ya, roti ya. Kue roti. Sini, nah. Kue roti ini Bapak bagi. Ya, Bapak bagi. Bapak bagi menjadi 3. Ya, 3 ya. Jangan makan yang palsu. Kalau palsu makan juga banyak. Oke, sudah. Lalu ada 3 lagi apa? Meminta. Ada 3 lagi yang meminta. Oh, salah. Ini berapa nilai pecahannya? Berapa? 1/3. Ya, hasilnya 3 orang. Kasih tangannya ke mereka. Oke, sudah. Menempel dengan temannya. Teman siapa? Teman di mana? Oh, kamu sama temannya. Ini di sini. Sini, teman di sini. Kamu di sini. Ya. Oke. Tadi berapa tadi? 1/3. Kalau sudah diambil, jadi berapa nih 1 orangnya? 1/6. Kalau ini nempel, berapa? 2/6. Tadi siapa yang awal? 1/3. Sama nggak dengan 2/6? Sama, itulah nilai pecahan senilai. 1/3 sama dengan 2/6. Saya dipahami? Bisa? Sama ya? Nah, untuk mendapatkan ini bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Oke, kalian akan menentukan. Oke, terima kasih bagi rotinya lagi. Pemantiknya. Angkat tangan yang suka berbagi makanan di sini. Pernah kan? Berbagi makanan? Jangan takut, jangan takut. Kedua, pernahkah kalian berbagi makanan dengan saudara kalian? Bagaimana caranya agar sebagian berbagi sama rata? Dengan berbagi sama apa? Sama ya, bisa ya? Itu jadi pokok pesan pemerintah berbagi dengan orang lain. Karena di luar sana banyak yang tidak terhitung dengan kita. Jangan hanya saudara yang ditolong, tapi teman-teman yang lain juga harus kita tolong. Penguatan, silakan simak lagi. Nilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 2 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara menunjukkan senilai adalah dengan mengalihkan atau mengalihkan angka yang sama. Yang pecahan senilai dari 8 sampai 12. Cara persamaan dan pengalihan. Misal, 8 dikali 2, 12 dikali 2. Hasilnya 16/12.
mengembangkan dirinya bertanya apabila ada yang kesulitan. Mengerti? Jangan diam saja, oke? Waktunya Bapak beri waktu. Jadi tolong segera diselesaikan. 1 dilipat jadi 4. Yang berikan KPD warnai berapa? 1 kotak. Yang kedua itu berapa? 6. 16. Bagi 16. Silakan. Ya, ini kan. Ini kan. Lalu yang ini di kotak dilipat.
di Pak Claudius, kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan pra dan observasi. Ada kegiatan observasi, hari ini kita masuk pada kegiatan pasca observasi. Nah, ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Claudius terkait proses observasi yang kita sudah laksanakan di beberapa hari yang lalu. Kira-kira Pak Claudius ada waktu siap? Siap. Baik, yang pertama mungkin saya menanyakan bagaimana sih perasaan Bapak dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan kemarin. Baik, Bapak. Selama proses kita berjalan dalam observasi ini, dalam melakukan observasi itu pasti ada ketegangan yang di awalnya. Ada berjalan waktu, observasi, saya lakukan pembelajaran sudah mulai nyaman dan berjalan dengan baik. Baik, berarti kegiatan pembelajaran itu secara keseluruhan menyenangkan Pak ya. Nah, ini Pak terkait sejauh mana pemahaman area pengembangan Bapak saat observasi ini, maksudnya terkait hal yang sudah maksimal yang sudah Bapak lakukan. Baik, Pak Ular, memang saya fokus pada pembelajaran berdifferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Memang persiapan sudah saya lakukan, membuat modul aja, mempersiapkan diferensiasi apa yang saya gunakan, lalu dalam proses itu saya juga membuat teknik stok dan SDK dalam proses KSE tersebut. Baik, sejauh ini kira-kira itu sudah maksimal atau ada lagi hal-hal kendala atau apa yang Bapak hadapi saat observasi di kelas kemarin? Baik, secara keseluruhan observasi berjalan baik sesuai dengan apa yang harapkan, diferensiasi berjalan baik, kemudian proses KSE juga berjalan baik. Cuma satu yang saya kendalakan yaitu adalah pembagian waktu dalam manajemen waktu. Mungkin karena keasikan mengajar atau persiapan dalam, kebetulan saya proses pembelajarannya adalah cooperative learning. Jadi proses membagi kelompok itu butuh waktu. Jadi mungkin di situ yang saya harus cermati untuk kedepannya tentang pembagian waktu dalam membagi kelompok. Bapak kan sudah menemukan kendala. Menurut Bapak kira-kira apa sih yang menyebabkan kendala itu, kok bisa ada kendala Bapak temukan atau Bapak rasakan pada saat observasi? Mungkin membagi kelompok saya lakukan di saat itu, saat pembelajaran, dan mengatur meja kursi yang begitu banyak siswa kita dan 40-an itu yang membutuhkan waktu. Mengatur kursi apalagi di kelas kecil butuh waktu untuk itu. Mungkin kedepannya saya mungkin akan membagi waktu, membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar dan karakteristik mereka. Lalu saya membuat kombel belajar masing-masing siswa, itu akan saya urutkan dengan kursi-kursinya. Mungkin sebelum belajar akan saya lakukan seperti itu. Baik, jadi Bapak sudah menemukan, sudah paham kendala, kemudian Bapak sudah juga menemukan solusi gitu ya terbaik penyebab, dan tadi juga Bapak sudah sampaikan solusi yang ke depan supaya lagi tidak terjadi lagi kendala pembagian waktu. Nah, dari kan ada kendala pembagian waktu, hanya itukah yang mungkin kira-kira kendala Bapak hadapi atau ada lagi yang memang? Ada satu lagi, yaitu siswa ada yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok. Mungkin ini saya akan lihat untuk pembagian kelompoknya yang bijaksana menurut saya. Pembagian kelompok yang kurang aktif, yang aktif dan sangat aktif itu akan saya bagi dengan secara merata. Kemudian selain itu juga ada pendampingan yang saya lakukan nantinya terhadap yang kurang aktif. Oke, baik Pak, dari kegiatan dari apa yang sudah Bapak sampaikan terkait kegiatan observasi pada hari ini, saya mau tanyakan terkait misalnya gini, kalau saya sudah lihat bisa dikatakan 95% proses pembelajaran Bapak itu sudah berjalan dengan baik lah, bahkan Bapak juga sudah menemukan solusi yang terbaik ke depan. Nah, kira-kira nih Pak, area pengembangan ke depannya, rencana ke depan itu apa lagi kira-kira? Mungkin adalah pengembangan metode belajar, metode pembelajaran. Itu yang saya akan mencari, mempelajari apa yang harus diperbaiki dalam metode pembelajaran, khususnya di cooperative learning. Kita pakai untuk berdiskusi bagaimana aktivitas itu akan interaktif, atau bagaimana kegiatan itu berjalan dengan
lancar hidup, supaya kegiatan itu akan ada timbal balik antara guru dan siswa, tidak hanya satu arah. Itu yang saya ingin kembangkan terus. Dalam pembelajaran saya sudah aktif, cuman saya ingin yang kurang aktif itu tetap diperhatikan, didampingi gitu. Saya pikir program yang sangat bagus dan rencana yang sangat bagus. Kira-kira di Pak, kapan itu program pengembangannya atau rencana ke depan ini Bapak? Silakan. Mungkin saat nanti observasi di PMN itu yang akan saya lakukan. Itu nanti akan saya gunakan metode-metode yang secara rentang waktu yang saya pelajari, nanti saya akan gunakan. Kurang lebihnya ya tadi itu kita akan membagi kelompok sebelumnya, lalu membagi letak meja dengan baik, kemudian aktivitas interaktif itu berjalan dua arah antara guru dengan murid. Baik, saya pikir Pak tadi sudah Pak sampaikan, saya pikir sudah baik, dan apa yang sudah Bapak rencanakan ke depan, saya pikir itu semua pemikiran-pemikiran yang baik dan positif. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bapak rencanakan Bapak lakukan dengan baik, dan peserta didik juga ke depan mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, di mana pembelajaran berpihak itu bisa kita lakukan di sekolah kita. Saya pikir ini kegiatan pasca observasi kita hari ini Pak Predius. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada nanti misalnya kegiatan tanya jawab lagi terkait pembelajaran, kita siap untuk melakukan diskusi. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih juga Pak.